Oh hai, saya Teknoborg. Di video saya kali ini, saya akan mereview tekstur pack buatan saya sendiri, yaitu Base Complete Prank. Lalu seperti apakah tekstur packnya? Jadi ayo kita review. Tekstur pack ini mempunyai beberapa subpacks yang diantaranya adalah No Map, Mesh UI, No Sound, No Entity, No Enchant Book, No Item, No Block, Slap Only, Complete Pack Light, and Complete Pack. Jadi, saya akan menggunakan subpacks Complete Pack agar dapat mereviewnya secara keseluruhan. Oh iya, saya sarankan sebelum kamu mengerjai temanmu dengan tekstur pack ini, alangkah baiknya kamu ubah nama tekstur pack ini di Manifest JSON, dan kamu ganti pack iconnya sesuai dengan keinginanmu. Fungsinya adalah agar temanmu tidak curiga saat kamu ingin mengerjainya dengan tekstur pack ini. Buatlah alibimu senatural mungkin agar kamu sukses untuk mengerjainya, oke? Baiklah, yang akan kita review pertama adalah Sound Cave. Jadi saya merubah beberapa Sound Cave dengan Sound Say Creeper, lalu Random Fuse, Ambient Thunder, and Sound Creepy ini. Oh iya, untuk semua yang saya rubah sudah saya sesuaikan dengan nama-namanya. Tapi saya hanya merubah bahasa English United Kingdom dan bahasa Indonesia saja. Selanjutnya adalah UI Spyglass akan menjadi seperti ini. Wah yolo, kamu sedang dipantau Herobrine. Lalu UI Frozen, jika kamu terkubur powder snow, kamu akan bersiap menuju isekai untuk menemui karakter anime. Ya. Dan untuk Miss Pumpkin, jika kamu menggunakannya, maka kamu akan dipantau oleh Entity 303. Untuk Fire and Soulfire akan menjadi invisible, dan kamu tidak akan menyadarinya kalau di Nether ada banyak sekali api. Lalu untuk Fire Charge akan menjadi Potion Fire Resistance. Dengan ini, kamu tidak akan kebal dengan api, melainkan akan membakar dirimu sendiri. Untuk Milk, Water, and Lava Bucket akan menjadi Bucket Empty. Lalu untuk semua Fish Bucket akan menjadi Water Bucket. Dengan ini, temanmu akan bingung karena tidak mendapatkan susu, air, lava, ataupun ikan dari tempatnya. Yang padahal, dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan untuk mengisi bucketnya. Untuk Honey Bottle akan menjadi Glass Bottle, lalu Beehive and Beanies Honey akan menjadi normal. Dengan ini, temanmu akan rela untuk menunggu lama hanya untuk mendapatkan madu kosong. Dan apabila dia iseng-iseng mengisi madunya di Glass Bottle, maka dia akan mendapatkan botol kosong yang padahal botol tersebut sudah terisi dengan madu. Untuk Destroy Block akan menjadi ke awal, itu artinya retakan pada blok akan kembali ke normal, yang padahal apabila dilanjutkan, blok tersebut akan tetap hancur. Untuk Chorus Flower akan tetap menjadi Chorus Dead. Lalu untuk Lodestone Compass akan menjadi error kompas, karena Lodestone Compass yang tidak berfungsi, maka temanmu akan bingung untuk kembali ke lokasi awal. Untuk Gunpowder, saya merubahnya menjadi Music Diskette, dan Music Diskette yang asli saya tidak merubahnya, dan saat temanmu ingin memutar musiknya, justru tidak berfungsi, karena itu adalah Gunpowder. Untuk Double Slab, saya rubah menjadi Pure Nature. Jadi apabila kamu menumpuk blok slab, maka akan menjadi Pure Nature. Jelas aneh, karena World Murni Survivalmu terdapat blok-blok random. Dan ini adalah perubahan pada setiap blok slab. Jika kamu ingin merubah furniture temanmu, maka kamu dapat mengingat gambar ini. Agar temanmu kebingungan, karena dia tidak bisa menggunakan furniture-nya, karena yang sebenarnya dia klik adalah blok double slab. Selanjutnya adalah No Strip Only. Temanmu tidak akan bisa menstrip atau mengupas kulit pada lock apapun, karena yang ada hanyalah lock normal biasa. Jelas, hal ini akan membuat builder kesal karena tidak mendapatkan tipe kayu yang dia inginkan. Lalu untuk End Portal akan menjadi invisible, dan Sound Spawn End Portalnya pun sudah saya hilangkan. Hal ini akan membuat temanmu bingung karena A-Frame sudah terpasang, tapi tidak muncul End Portal. Ya. Untuk Skulk Sensor dan Skulk Striker menjadi invisible, dan untuk Skulk Catalyst menjadi Skulk normal. Untuk partikelnya pun sudah saya hilangkan agar temanmu tidak sadar dengan tidak adanya partikel saat dia berada di Dark Biome. Setelah itu dia akan kaget saat Warden nge-spawn. Yaha. Lalu untuk TNT saya rubah menjadi Sand, dan Respawn Anchor 4 Glowstone saya hilangkan, sehingga kamu dapat mengaktifkan Sand seperti TNT.
Dan saat temanmu ingin menambah satu glowstone pada respawn anchor, maka akan meledak. Duar. Untuk web akan menjadi invisible, yang fungsinya saat temanmu berada di main shaft, maka tiba-tiba dia akan tersangkut. Apalagi saat berada di cave spider spawner, dia pasti akan shock. Lalu untuk mob spawner akan menjadi chest, jadi saat dia ingin membuka chest, ternyata tidak bisa, karena itu adalah mob spawner. Untuk partikelnya pun sudah saya hilangkan agar tidak mencurigakan. Untuk trial spawner dan vault menjadi terbalik, sehingga kamu mendapatkan trial key dari vault dan looting dari trial spawner. Untuk dispenser dan droppernya pun dibalik, sehingga dropper dapat melontarkan, sedangkan dispenser hanya menjatuhkan. Kalau observer hanya face-nya saja yang dibalik, tapi tetap cukup aneh apabila input dan output menjadi tidak sesuai. Untuk struktur block safe, lot, dan corner akan tetap memiliki tekstur yang sama jika dilihat secara visual. Lalu untuk all command block, saya merubah unconditional menjadi conditional, dan membalik posisi front serta back. Untuk tekstur block dan entity trap chest menjadi chest normal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terhubung dan terkoneknya redstone dust pada trap chest. Lalu untuk anvil top damage akan tetap kelihatan normal, yang fungsinya agar temanmu berpikir kenapa anvil masih kelihatan bagus tapi bisa langsung hancur tanpa adanya retakan terlebih dahulu. Untuk cracked frosted ice tidak akan terlihat, sehingga saat temanmu menginjak frosted ice dengan lama, maka tiba-tiba akan hancur tanpa adanya retakan pada frosted ice. Lalu untuk setiap roguelike saya ubah dengan blok yang bercahaya, seperti ochre menjadi glowstone, lalu verdant menjadi sea lantern, dan pyrrolizan menjadi shroomlight. Untuk waxed copper saya ubah menjadi kebalikannya, seperti waxed copper menjadi oxidized, exposed menjadi weathered, weathered menjadi exposed, dan oxidized menjadi copper block. Untuk pumpkin, apabila di search tidak akan berubah menjadi carved pumpkin, dan compost ready akan menjadi komposter normal, tapi tetap memiliki fungsi dan drop yang sama. Hanya cocoa, crops yang menjadi invisible, tapi untuk crops yang lainnya akan selalu berada di tahap yang pertama, tapi jika temanmu menghancurkannya, maka tetap akan mendapatkan drop yang normal. Hanya saja, kamu tidak tahu bahwa crops tersebut sudah matang atau belum. Apalagi saat kamu sedang mencari seed. Hal tersebut dikarenakan tall grass yang invisible, kecuali untuk double tall grass. Hanya outline dan bone meal cara untuk mengetahui bahwa crops tersebut sudah matang atau belum. Tapi kamu akan mengalami pemborosan jika terus menggunakan bone meal. Ada satu lagi crops yang menjadi invisible, tapi hanya di bagian topnya saja, yaitu pitcher crops. Karena apabila di plant akan terlihat bottomnya saja, sedangkan tidak terlihat pada bagian topnya. Lalu crops yang satu ini juga dapat menipu kita, yaitu glowberries, karena ada berry-nya tapi tak bisa dipetik. Hal tersebut karena sudah saya sesuaikan pada tekstur blok. Oke, kita lihat blok yang lainnya agar dapat kita review. Untuk rail powered menjadi rail off, seperti rail detector, rail golden, dan rail activator. Lalu untuk rail normal menjadi rail turned. Untuk daylight detector inverted menjadi daylight detector top normal. Ada suara retakannya tapi tidak ada perubahan pada fisiknya, yaitu turtle egg. Tidak akan mengalami retakan, melainkan akan langsung hancur, yang akan membuatmu kaget karena tiba-tiba turtle yang langsung nge-spawn. Rock spawn yang invisible sangat cocok untuk temanmu yang memiliki kolam, sehingga dia akan kaget karena banyaknya tadpole yang nge-spawn di kolamnya. Water lily pun invisible, sehingga saat temanmu menggunakan boat di swamp biome, dia akan farming water lily. Jika kamu mendapatkan emerald dari evoker, maka lebih baik diambil, karena mungkin itu adalah totem. Untuk mengetes emerald ini adalah totem, maka kamu harus meletakkannya di offhand. Tapi apabila tak bisa diletakkan pada offhand, maka itu bukan totem, melainkan emerald biasa. Jadi ini dia buktinya setelah saya mengkill entity house serta diri sendiri. Untuk armor horse saya ubah menjadi terbalik, seperti gold menjadi diamond dan diamond menjadi gold. Tapi untuk leader dan iron tetap sama. Bisa kita lihat pada inventory horse bahwa armornya sudah berbeda. Lalu untuk spawn egg juga sudah saya rubah dengan menukar entity yang sekiranya sejenis, seperti endermite dengan silverfish dan sebagainya. Saya juga menambahkan variasi pada Husk dan zombie dengan skin Herobrine. Bedanya kalau zombie Herobrine akan terbakar saat terkena matahari, sedangkan Husk Herobrine tidak akan terbakar saat terkena matahari. Selanjutnya adalah item untuk membuat potion yang sudah saya rubah, dan ini adalah perubahannya. Jadi, jika kamu ingin membuat potion jambus, maka yang kamu butuhkan adalah rabbit hide, bukannya rabbit food. Lalu jika kamu ingin membuat potion regeneration, maka kamu membutuhkan gunpowder, bukannya gaster. Lalu jika kamu ingin membuat potion of potion, maka kamu membutuhkan string, bukannya spider eye. Lalu jika kamu ingin membuat fermented spider eye, maka jadi seperti ini. Dan jika kamu ingin membuat splash potion, maka kamu membutuhkan music diskette, bukannya gunpowder. Selanjutnya adalah enchant book, dan kita akan mengetesnya dengan menggunakan armor.
Lalu untuk perubahan yang saya berikan seperti ini, saya hanya membolak-balikan nama enchant book yang sekiranya sesuai dengan item yang sudah di-enchant. Sebagai contoh, saya akan mengetes Enchanted Trident Loyalty dengan Trident Riptide. Bisa dilihat kalau Trident Loyalty seharusnya dapat dilempar lalu kembali lagi, tapi justru membuat player terbang. Lalu untuk perubahan item crafting menjadi seperti ini. Kamu harus mengingat perubahan yang saya berikan agar tidak terkecoh sendiri saat mengerjai temanmu. Jadi yang perlu kamu ingat hanya perubahan pada itemnya saja, bukan craftingnya, seperti iron menjadi gold serta sebaliknya, lalu copper menjadi coal serta sebaliknya, lalu leather menjadi raw beef serta sebaliknya, lalu string menjadi spider eye serta sebaliknya, lalu nautilus shell menjadi heart of the sea serta sebaliknya, lalu feather menjadi raw chicken serta sebaliknya, lalu rabbit foot menjadi rabbit hide serta sebaliknya, lalu nether brick menjadi nether wart, dan brick menjadi clay serta sebaliknya, oke? Untuk map iconnya pun saya hilangkan agar temanmu bingung karena sedang berada di posisi manakah dirinya survive. Selanjutnya adalah no cracked stone. Jadi apabila kamu ingin membuat semua jenis cracked stone, maka itu tak berlaku di texture pack ini, karena apabila di smelting pun hasilnya akan tetap sama atau tidak berubah menjadi cracked stone yang kamu inginkan. Untuk nether brick block yang sudah saya rubah menjadi netherrack, apabila di smelting akan menjadi nether brick block, bukannya cracked nether brick. Lalu untuk netherrack asli, apabila di smelting akan menjadi nether wart, bukannya nether brick. Dan untuk wet sponge pun sudah saya rubah menjadi sponge normal atau kering. Jadi apabila di smelting pun hasilnya akan tetap sama. Begitu pula dengan clay. Lalu jika kamu kehabisan bahan bakar kayu, maka kamu dapat menggunakan raw copper, karena raw copper ini aslinya adalah coal. Selanjutnya adalah item food. Untuk perubahan yang saya berikan seperti ini. Feeder dapat dimakan karena aslinya adalah raw chicken, dan leader pun dapat dimakan karena aslinya adalah raw beef. Lalu untuk semua cooked meat menjadi raw meat. Begitu pula dengan baked potato dan grilled cap. Apabila di smelting, maka hasilnya tetap sama atau tidak akan berubah. Mohon untuk diingat lagi kalau saya hanya merubah item dan namanya, bukan fungsinya, karena ini hanyalah texture pack, bukannya add-on. Oleh karena itu, mohon diingat dengan perubahan yang saya berikan agar prankmu berhasil. Oke, jadi walaupun tidak ada tekstur untuk cooked meat, tapi raw meat yang sudah di smelting akan tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu dengan menambah hunger bar sesuai dengan kapasitasnya. Lalu, kenapa raw cod dan potato ini tidak bisa di smelting? Itu karena pufferfish yang saya rubah menjadi raw cod dan Poisonous potato yang saya rubah menjadi potato. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika saya menerima efek minus setelah saya memakan kedua makanan tersebut. Selanjutnya, saya akan membuat rabbit stew, beetroot soup, mushroom stew, dan suspicious stew. Jadi, semua makanan yang menggunakan wadah saya ubah menjadi bowl. Tapi bowl ini tetap bisa dimakan karena aslinya memang makanan seperti yang saya buat tadi. Dan untuk beberapa food yang lainnya, saya merubah brick menjadi diamond, lalu enchanted golden apple menjadi enchanted diamond pickaxe, lalu bottle of enchanting menjadi enchanted golden apple, dan chorus fruit menjadi copper chorus fruit. Selanjutnya adalah item dan block ore. Di penjelasan sebelumnya, kenapa raw copper dapat dijadikan bahan bakar masakan, karena saya merubah item dan block copper menjadi item block coal serta sebaliknya. Lalu item dan block iron menjadi item dan block gold serta sebaliknya. Lalu ancient debris menjadi gilded blackstone yang apabila di smelting akan menjadi nether scrap. Yang lucu di sini, setelah ada perubahan, coal dapat di smelting kembali yang akan menjadi coal. Untuk tahapan awal pada suspiciation, saya rubah menjadi sand, begitu pula dengan gravel, tapi untuk tahapan setelahnya akan tetap normal karena saya tidak merubahnya. Sound sengaja tidak saya rubah agar temanmu kaget karena sudah menganjurkan suspicious block tersebut. Cara untuk mengetahui suspicious block tersebut yaitu dengan cara menghitnya, dan jika kamu sudah mengetahuinya, maka kamu tinggal membrushingnya. Untuk semua amethyst butte menjadi small. Hal tersebut bertujuan agar temanmu rela menunggu lama hanya untuk mendapatkan small amethyst butte. Setelah itu dia akan kaget karena small amethyst butte tidak akan drop tanpa pickaxe silk touch. Tapi ternyata dia bisa mendapatkannya. Lalu setelah itu dia akan bertanya-tanya, mana amethyst shardnya? Untuk deep slate saya memvariasikannya dengan deep slate diamond ore dan deep slate emerald ore. Begitu pula dengan bedrock, tapi saya juga menambahkan tekstur bedrock pada variasi bloknya.
Apakah kamu pernah tertipu dengan glow lichen? Dilihat dari jauh seperti diamond, tapi ternyata bukan. Hal tersebut saya terapkan dengan merubah tekstur serta soundnya menjadi Deep Slate Diamond Ore. Untuk monster icon investasi Deep Slate pun sama, saya rubah menjadi Diamond Ore yang fungsinya agar temanmu dikeroyok Silverfish jika menghancurkan blok tersebut. Untuk blok ore sudah saya jelaskan sebelumnya, tapi jika kamu tidak menyukai untuk perubahan ore ini, maka kamu dapat menggunakan Subpack Complete Backlight. Lalu untuk komponen yang menggunakan redstone torch, maka semuanya saya off-kan, kecuali redstone dust. Bisa kita lihat, jika saya menekan button yang terhubung ke komponen redstone, maka lampunya tidak menyala. Lalu untuk blok ilegal, seperti barrier dengan struktur void, saya bolak-balik. Dan untuk light block, pencahayaan akan mentok di 8, karena jika kamu terus menambah penerangannya, maka light block akan mati, atau tidak bersinar. Sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau untuk Racket Stone tidak ada di tekstur pack ini. Lalu untuk tripwire menjadi invisible, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sound dari tripwire dan redstone dust yang aktif. Untuk gravel, saya memvariasikannya dengan stone. Hal tersebut bertujuan agar pada saat temanmu menaruh blok di variasi gravel tersebut, maka dia akan terkena suffocation, ataupun terjatuh dari ketinggian. Lalu untuk drying obsidian, saya ubah menjadi obsidian. Dengan ini, temanmu akan bingung karena portal nether yang tak dapat diaktifkan, kecuali jika dia sadar kalau perbedaannya adalah pada brightness gamma dan partikel portal yang masih ada. Lalu untuk smooth stone, andesite, diorite, granite, dan tuff, saya ubah menjadi stone, beserta dengan soundnya. Nah, untuk semua blok nether brick saya ubah menjadi netherrack, tapi untuk fence-nya menjadi invisible, dan untuk stair-nya pun saya ubah menjadi blok. Dengan ini, temanmu pasti akan kesulitan mencari nether fortress. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya review untuk tekstur pack kali ini. Semoga teman-teman menyukainya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Bantu support saya juga ya dengan cara like dan subscribe. Oh iya, bagikan juga tekstur pack ini pada youtuber besar yang kamu ketahui ya, seperti Jundi, Z, Celestial, Frost Diamond, dan lain-lain, agar mereka dapat mencobanya. Oke, see you.